Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi sharing itu cara membuat konten ya, dari awal langkah membuatnya, mengedit dan sampai mengupload ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat konten dari awal merekam video sampai edit dan mengupload. Kita simak videonya sampai selesai ya. Halo YouTuber, jumpa lagi di channel saya Andi Jegung. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi sharing cara membuat konten atau langkah-langkahnya untuk YouTuber pemula. Jadi yang saya lihat di sini banyak YouTuber pemula yang mengabaikan langkah-langkah dari mulai membuat kontennya, mengedit, itu kebanyakan belum paham ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkahnya untuk membuat konten, mulai dari merekam, mengedit sampai mengupload ya. Jadi untuk langkah yang pertama, saat kita merekam itu HP-nya harus, kalau menggunakan HP ya harus landscape ya atau miring. Jadi jangan sampai kita membuat konten itu merekamnya HP-nya berdiri, itu hasilnya kan sangat tidak menarik ya. Dan juga ini langkah yang pertama, saat mengedit ini yang harus kita lakukan. Nah di sini benar seperti ini ya. Ini gambarnya landscape atau HP-nya dimiringkan ya. Ini misalkan rasionya 16:9, itu hasilnya akan seperti ini ya. Beda ini pasti saat merekam atau membuat videonya itu HP-nya berdiri ya, jadi enggak landscape atau miring. Jadi ini yang harus diperbaiki oleh YouTuber pemula. Walaupun di sini rasionya 16:9, tetap hasilnya akan seperti ini. Beda sama yang tadi, ini yang HP-nya landscape atau miring ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Tuh. Jadi beda ya. Jadi ini untuk YouTuber pemula untuk membuat konten itu. Jadi yang pertama saat merekam itu yang penting HP-nya itu landscape atau miring ya. Jadi jangan berdiri, biar hasilnya seperti ini. Kemudian kalau untuk membuat video short, nah itu baru rasionya itu 9:16 seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Ini untuk pembuatan video short. Tapi untuk video panjang itu rasionya 16:9. Kemudian cara merekamnya itu HP-nya dimiringkan atau landscape ya. Ini saya lihat dari YouTuber pemula, jadi kelihatan di videonya itu kurang menarik ya kalau seperti ini. Kalau misalkan HP-nya atau videonya itu landscape berdiri ya. Nah kalau seperti ini nih kelihatannya kurang menarik ya. Nah jadi itu langkah awal untuk merekam. Kalau yang menggunakan HP itu diusahakan landscape atau miring untuk merekamnya ya. Jadi jangan yang berdiri seperti ini. Nah kemudian ini kita simpan ya. Ini hasil yang berdiri ya, kita simpan. Nah di sini saya liatin ya, yang untuk yang pertama merekam menggunakan HP, kemudian merekamannya berdiri. Ini yang seperti ini.
ini salah ya. Ini pasti hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Jadi kayak video short, padahal ini video panjang. Untuk video short itu bisa seperti, tapi untuk video panjang jangan seperti ini ya, YouTuber. Nah, yang benar itu yang seperti ini ya. Nah, ini landscape atau miring ya merekamnya. Merekam menggunakan HP itu harusnya landscape atau miring. Nah, ini yang benar. Ini hasilnya kan seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah diedit itu gambarnya kan seperti ini atau videonya ya. Ini yang benar ya. Tadi yang berdiri itu yang salah. Nah, ini yang benar. Nah, itu untuk YouTuber pemula ya. Ini langkah yang benar dan salah saat mengedit atau membuat konten itu seperti itu tadi ya. Jadi untuk bisa dipelajari ya, lagi untuk YouTuber pemula. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini misalkan biasanya kan YouTuber pemula itu enggak dipasang thumbnail ya, jadi hanya seperti ini. Ini seperti ini aja ya. Jadi enggak ada thumbnailnya. Di sini misalkan kalian di YouTube kemudian disodorkan antara dua video ya. Yang satu ada thumbnailnya seperti ini tapi isi videonya sama. Kemudian yang satu enggak ada thumbnailnya seperti ini. Ini kira-kira kalian milih yang mana? Nah, di sini fungsinya thumbnail itu berperan di sini ya. Kalau misalkan ditampilkan di beranda jadi seperti ini di beranda YouTube, otomatis orang kebanyakan memilih yang ada thumbnailnya seperti ini ya, dibanding yang polos seperti ini. Padahal isi dalamnya itu sama. Nah, makanya di sini untuk YouTuber pemula itu langkahnya selanjutnya itu harus dipasang thumbnail di setiap videonya ya. Karena kemungkinan diklik itu lebih banyak yang ada thumbnailnya atau dipasang thumbnail dibanding yang tidak ada thumbnailnya. Jadi seperti itu ya, YouTuber pemula. Untuk pembuatan konten itu yang pertama tadi harus merekamnya landscape atau miring HP-nya, kemudian dipasang setelah jadi diedit, dipasang thumbnail ya. Karena thumbnail berperan penting untuk meningkatkan view, karena kebanyakan orang akan memilih yang ada thumbnailnya untuk diklik dibanding yang tidak. Jadi seperti itu ya untuk YouTuber pemula, langkah-langkah untuk membuat konten ini bisa bermanfaat buat kalian YouTuber pemula. Silakan tekan tombol subscribe.